Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Oke guys ya, ini blok modul terminal powernya ya, dan di sini ada bagian power supply untuk konsumsi standby ya, remote controlnya ya. Dan di sini udah dicek tadi ya bahwa primernya itu bagus guys, masuk ya, primernya masuk, tapi sekundernya tidak ada arus ya. Dan di sini kita cek, kita lihat dari elko kondisi bagus ya, masih sempurna. Dan setelah pengecekan di sini antara power min dan power plus ini ada short ya guys. Nah, dan di sini ada kaki dioda guys. Udah kebiasaan guys kalau bagian power supply, blok power supply baik punya TV atau punya apapun, kalau primernya masuk dan sekundernya nggak keluar alias strumnya nggak ada, nol, kita perlu pengecekan di sekundernya dulu guys ya, baik elko ya kan, atau kapasitornya ya kan, ini ada kapasitor kecil atau dia punya dioda ya guys ya. Dan keseringan dari bagian blok power supply kalau sekunder nggak keluar dan di primernya masuk, biasanya nggak jauh dari dioda ya, dioda ya, dioda nih guys, ini nih dioda nih guys. Ini kebanyakan sering short ya, sering short, tapi tidak menutup kemungkinan kapasitor atau elko. Tapi kalau kapasitor biasanya dibumbui atau diawali dengan suatu percikan api ya, atau angus ya, dikarenakan biasanya kapasitor ini kalau dia punya koslet, dia akan meletus ya, atau beradu minusnya, jadi mengeluarkan asap dan bau yang tidak sedap. Sedangkan kalau elko biasanya diawali dengan kembung di sini guys ya, kembung. Dan kalau kembung ini udah mencapai suhu yang melebihi dia punya kapasitas power supply-nya, dia akan meletus dan mengeluarkan asap putih kayak kebakaran. Makanya orang kadang disebut kebakaran ya, biasanya di kapasitor ini guys ya yang sering meletus. Tapi kalau dilihat dari blok sekundernya itu mulus semuanya ya, baik elko-nya atau kapasitornya nggak ada yang angus, mulus, bersih, dan primernya normal tapi sekundernya nggak keluar arus, kita kuncinya kita cek di dioda ya. Nih kita cek di dioda ini guys. Dioda ini sering bikin penyakit guys, tapi memang kita perlukan untuk menyetap, untuk memberikan keluar jadi arus AC menjadi arus DC ya. Tapi tidak menutup kemungkinan elko ini juga walaupun tidak kembung, kadang ketemu koslet min plusnya udah jalan. Nah, makanya kita cek dulu, terutama kita kunci di intinya, kita copot sebelah ini, dia punya kaki dioda nih ya, kita copot sebelah dulu, kita ukur guys. Kalau min sama plus dia bagus, berarti dioda ini bagus. Tapi kalau diukur dia kanan kiri udah jalan semua short, berarti penyakitnya di sini. Tapi kalau di sini nanti udah diukur dia bagus, kita cek sini dia punya elko. Kalau dia cek elko ini memang udah bagus juga dan masih ada short, intinya kita harus cek dia punya kapasitor yang kecil ini guys. Kadang juga short tapi tidak ada menimbulkan apa-apa, hanya short langsung aja. Oke guys, kemungkinan hanya sampai di sini kita menerangkan dari bagian blok power supply ya, dari mulai primer atau blok sekunder. Dan
Bila mana di bagian sini, di bagian blok sekunder ini tidak diketemukan apapun kerusakan atau korslet, semuanya normal. Kalau primernya masuk, sekundernya harus dapat arus, entah itu 12 volt atau 5 volt atau 3,5 volt ya, sesuai dengan kebutuhan yang mau dipakai. Tapi kalau di sini tidak diketemukan suatu kejanggalan atau kerusakan, terpaksa kita cek di bagian arus input atau primernya, baik dari mulai AC input, dioda, sama dia punya elko nih ya, yang 400 voltnya, sampai dengan dia punya IC. Dan biasanya kalau di bagian sekunder ini tidak ada kendala, tidak ada kerusakan, normal-normal semuanya, dan arus primer masuk, sekunder nggak dapat arus, kebiasaannya ada di IC ini udah tidak berfungsi atau IC driver. Ini IC driver ya guys, ini IC driver yang menjalankan arus AC masuk, menjalankan dia punya koil atau terapok kecil ini untuk mengalirkan arus sekunder. Oke guys, saya kira penerangan untuk blok power supply, baik power supply apapun yang menggunakan IC, rata-rata kendalanya seperti itu. Oke guys, kita lanjutkan nanti setelah kita pengecekan bagian sekundernya ya, dikarenakan ini primernya bagus, tapi di bagian sekunder diketemukan adanya short ya, entah itu dari elko atau dioda ataupun kapasitor ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya guys ya, para subscriber Kasweli channel. Cukup sekian dulu keterangan, pengecekan dan penganalisaan dari bagian blok power supply ya, baik dari bagian primernya ya kan sini atau bagian sekundernya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.